Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun kalian berada. Nah, kembali kita berjumpa di channel Geografi bersama saya Fasih Akbar. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya. Subscribe di mana itu? Di sini situ. Ya. Silahkan klik tombol subscribe-nya. Nah, jadi pada hari ini kita akan masuk dengan materi baru. Nah, sebelum itu silakan kalian lihat gambar di depan HP kalian, layar kaca kalian. Nah, ini adalah gambar. Nah, mungkin sekilas kalian akan tahu ini adalah Indonesia karena dari tampak bentuk wilayahnya ya yang khas. Ada Sumatera ya, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi. Nah, bagaimana dengan kalau kita lihat yang berikutnya? Nah, kalau saya tanyakan gambar ini, apakah yang bisa kalian dapatkan informasinya? Nah, mungkin akan kebingungan ya, karena belum tahu ini apa, gambar apakah ini ya. Belum tahu kita karena tidak jelas informasinya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi, iya, secara umum benar ya. Tetapi perlu diketahui bahwa gambar suatu wilayah dengan informasi yang bercerita tentang suatu tempat atau wilayah yang tergambarkan di dalam sebuah bidang datar. Nah, itu dia. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan bersama saya, Fasih Akbar. Jadi di dalam peta ini kita akan mendeskripsikan ya bagaimana prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Tidak hanya peta nanti, setelah ini juga akan ada penginderaan jauh juga, dan lalu juga ada sistem informasi geografis. Jadi untuk hari ini kita akan bagaimana kalian bisa mengetahui komponen peta. Nah, ini mungkin minggu depan ya, materi berikutnya. Jadi hari ini kita membahas peta itu sebenarnya apa, lalu peta itu jenisnya seperti apa dan manfaatnya sebenarnya apa gitu, dan hal penting apa yang terdapat di dalam peta. Nah, jadi kita harus tahu dulu pengertian tentang peta. Tadi kalian sudah menjelaskan ya peta itu seperti apa. Nah, peta itu adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar. Ya, memang permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara globe dengan peta, kalau globe ya, benar lihat globe ya. Globe itu gambaran bumi dalam bidang lengkung atau seperti bola ya. Di bolanya, kalau globe mungkin terlihat seperti bola utuh ya. Sebenarnya kalau gambaran bumi kan bolanya agak pipih ya. Hampir sama persis dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Sedangkan peta itu gambar bumi atau sebagian wilayah di permukaan bumi yang digambar pada bidang datar. Nah, ini tidak semua gambar wilayah itu peta juga. Ini ada sebenarnya syaratnya ya. Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar. Nah, itu ICA. Ada lagi kata Erwin Reitz pada tahun 1948. Ini peta adalah gambar konvensional dari ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat dari vertikal dari atas ya. Nah, Bakor Sultanal. Nah, ini badan yang mengurus tentang peta.
Nah, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana serta pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Nah, ini kata Bakor Sultana. Nah, jadi tolong diingat pengertian-pengertian dari beberapa sumber tadi. Nah, jadi artinya bahwa peta ini sebenarnya tidak hanya sekedar gambar biasa. Peta ini memiliki ketentuan-ketentuan, punya komponen-komponen yang menjadi syarat layak apakah itu bisa dikatakan peta ya. Kalau hanya sebuah gambar wilayah tanpa menjelaskan informasi, artinya dia belum bisa dikatakan sebuah peta. Mungkin hanya bisa dikatakan sebuah gambar biasa atau foto biasa ya. Jadi kalau dia sudah ada keterangan, misalkan ada judulnya ya, ada judulnya, ada legenda, ada arah mata anginnya ya, apalagi kalau ada koordinatnya, nah maka itu bisa dikatakan sebuah peta. Tapi kalau dia hanya sekedar gambar wilayah saja ya, misalkan tadi saya lihat gambar ya mana tadi, nah kalau kita seperti ini, nah atau seperti ini saja, ini belum bisa dikatakan sebuah peta. Nah, ini hanya sebuah gambar biasa, gambar permukaan bumi menggambarkan Indonesia. Nah, tapi belum bisa dikatakan sebuah peta karena belum terdapat informasi yang jelas ya. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis peta, nah kita kembali ke slide yang tadi. Ditinjau dari skala peta, nih peta ini sebenarnya banyak jenis ya. Jenis peta ini sangat banyak, banyak sekali, lebih dari 4 ya, ada 5, ada 6 jenis. Nah, kali ini saya akan uraikan yang umum saja. Pertama, ditinjau dari skala peta. Nah, ini adalah peta kadaster ya. Kalau ditinjau dari skalanya, peta kadaster ini adalah peta yang memiliki skala 100 sampai 5000 ya. Diulang lagi, peta yang memiliki skala 100 sampai 5000 ya. 1 banding 100 sampai 1 banding 5000. Itu adalah ukuran skala untuk peta kadaster. Artinya peta kadaster ini wilayah yang digambarkannya adalah lingkup kecil tapi detail ya. Lingkup kecil tapi detail. Kemudian ada peta skala besar. Nah, skala besar ini memiliki skala 1 banding 5000 sampai 1 banding 250.000. Nah, ini adalah contoh peta skala besar, peta wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta. Nah, biasanya peta skala besar ini gambarnya adalah gambar-gambar seperti tingkat. Kalau kadaster tadi itu menggambarkan biasanya adalah peta kelurahan ya, kelurahan, kecamatan ya, peta desa. Nah, kalau kalian ke kantor kepenghuluannya boleh dilihat itu ada peta desanya, penghuluannya. Nah, itu adalah peta, contoh-contoh peta dari kadaster. Nah, ini adalah peta skala besar. Biasanya skala besar ini digambarkan dalam bentuk peta kota atau kabupaten ya. Lalu ada peta skala sedang. Ini contohnya adalah gambar Pulau Sumatera, peta Pulau Sumatera. Nah, jadi peta skala sedang ini berukuran 250.000 sampai 1 banding 500.000. Nah, biasanya ini lebih besar lagi ya cakupannya. Regional biasanya menggunakan peta ukuran 1 banding 500.000. Ada juga negara yang ukurannya 1 banding sekian ya. Kemudian skala geografis. Nah, contoh di sini adalah gambar peta Eropa. Nah, peta skala geografis sebenarnya ada lagi ya. Peta sebelum geografis ini ada, itu peta skala kecil ya, yaitu 1 banding 500.000 sampai 1 banding 1 juta. Ya, sebelum skala geografis ini ada peta skala kecil. Itu ya, belum saya masukkan slide, yaitu ukurannya 1 banding 500.000 sampai 1 banding 1 juta. Biasanya peta-peta sebuah negara itu dibuat dalam ukuran skala kecil dan sedang tadi. Nah, sedangkan peta skala geografis, nah seperti kalian lihat ini
Petanya berukuran 1 banding berapa ya? 19 juta. Ya. Artinya kalau peta skala geografis itu peta yang di atas 1 juta skalanya. Nah, biasanya membuat peta-peta. Nah, kalian kalau buat peta Afrika tadi, kalian buat di SMP, nah itu adalah peta-peta skala geografis, ukurannya adalah besar ya. Wilayahnya besar ya. Oke. Jadi, ini perlu diingat juga, meskipun penyebutannya kecil tetapi angkanya besar. Nah, ini kata kuncinya ya. Kalau dia skalanya besar, semakin besar skalanya, semakin kecil angkanya. Semakin kecil skalanya, semakin besar angkanya, semakin banyak angkanya. Nah, itu dia. Itu kata kuncinya, jadi tolong diingat. Nah, jadi ketika ujian kalian tahu, oh, kalau skala kecil berarti angkanya banyak. Nah, kalau skala besar berarti angkanya sedikit. Nah, berdasarkan jenis, ada peta foto, peta yang diambil berdasarkan penampakan bumi dari sebuah tangkapan foto ya, direkam. Kalau ini gambar yang direkam dari satelit ya. Artinya bahwa peta foto ini adalah sebuah gambaran mozaik yang diambil dari sebuah foto atau wahana ya. Sedangkan peta garis ini dibuat oleh manusia ya, diukur ya, dibuat oleh cara manusia, bisa berupa garis, titik ya, atau cakupan pola-pola. Nah, itu yang digambarkan dalam yang disebut dengan peta garis. Nah, ini berbeda dengan peta foto, ini tampak asli ya, tampak asli wilayahnya. Sedangkan peta garis ini seperti membuat pola yang menyerupai ya, tapi dalam bentuk garis, pola-pola demikian. Sebenarnya ada lagi, itu peta digital ya. Nah, dalam yang ketiga sebenarnya ada lagi peta digital. Kemudian peta berdasarkan sumber data. Ada peta induk, ada peta turunan. Peta induk ini berarti adalah peta yang disurvei secara langsung ya. Peta yang didapatkan langsung dari lokasinya, langsung ke lokasi surveinya ya. Artinya butuh survei dulu baru dibuat petanya. Nah, salin itu seperti zaman dahulu orang buat peta. Nah, itu dia langsung survei. Nah, kalau sedangkan peta turunan ini lebih kepada mengambil peta yang sudah ada lalu disesuaikan dengan kebutuhan. Misal tadi peta Sumatera, ada peta Sumatera tadi ya, lalu diambil sebenarnya sebagian dari peta kawasan Riau saja, lalu dibuatlah sebagai peta administrasi Riau. Nah, seperti itu. Nah, ada hal penting dalam pembuatan peta yang harus kita ketahui. Ini peta ini tidak asal-asalan saja. Nah, dalam sebuah peta, yang pertama, peta itu harus sama bentuknya. Peta harus sama bentuknya. Kenapa? Sebagaimana kita tahu, peta itu harus tergambar ya, harus sesuai dengan aslinya ya. Seberapapun kecil peta tersebut ya, harus bentuknya sama. Jangan kalian buat peta Sumatera, ini gambar asli Sumatera, kalian buat versi yang lain, dia tegak lurus, aslinya kalian bikin mereng. Boleh saja sebenarnya, asalkan arah mata anginnya sesuai. Tapi kalau arah mata anginnya sudah kalian sama juga, ya nggak boleh ya. Bentuknya harus sama ya, likat-likupnya harus sama. Kemudian peta harus sama jarak. Nah, jadi perbandingan jarak pada peta juga harus sesuai dengan jarak yang aslinya. Nah, kemudian peta harus sama luas. Ya, iya, perbandingannya luas sama dengan yang aslinya. Meskipun dia diperkecil, luasnya harus sama ya. Ketika dihitung, diukur, maka harus sesuai ya, harus sebanding, sama perbandingannya. Memiliki petunjuk arah yang benar. Nah, maka kalau seandainya petunjuk arahnya tidak benar, maka pengguna tentu akan kesulitan menggunakan peta tersebut. Nah, contohlah kalian misalkan menggunakan GPS. Kalau GPS-nya salah menentukan koordinat, maka kalian bukan menuju tujuan yang benar, malah ke tempat yang berbeda dari yang diinginkan. Lalu informasinya jelas. Ya. Kalau peta itu membingungkan,
maka tidak mendapatkanlah manfaat dari peta tersebut ya. Kemudian data harus teliti. Nah, penyajian data-data pada peta harus rapi, lengkap, ya, teliti. Nah, peta ini harus rapi, indah. Ya. Kalau tidak indah, maka tidak bagus lihat, ya. Artinya tidak bisa dikatakan dia teliti, ya. Karena peta ini juga sebagian sebuah seni, ya. Peta ini sebuah seni, ya. Dalam sebuah seni tentu harus ada sisi keindahan. Nah, itu dia tadi hal-hal penting dalam pembuatan peta. Nah, ini adalah fungsi peta. Kalau saya tanyakan manfaat peta mungkin banyak. Silahkan kalian cari di internet, ada lebih dari 7 atau 8 manfaat peta. Saya akan jelaskan fungsi peta saja. Fungsi peta secara umum ada 3, yaitu menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi yang terekam, yang dibuat dalam sebuah bidang datar. Kemudian fungsinya yang kedua adalah menganalisis data spasial seperti perhitungan volume. Nah, ini kalau kalian bekerja digunakan ahli-ahli peta, disuruh membuat peta dan digunakan sebagai bahan analisis mereka untuk merancang suatu program. Kemudian memberikan informasi dalam perencanaan tata kota. Nah, tadi saya bilang juga. Orang-orang itu menyusun, menempatkan, misalkan membuat jalan, jembatan, ya, menempatkan jembatan, menempatkan jalan. Itu harus ada perencanaan. Nah, di mana itulah fungsinya dibuat peta. Di mana kira-kira akan dibuat jalan, ya, sebagai bahan perencanaan. Ini memberikan informasi sebagai ruang yang sifat alami, ya. Itu dia tadi adalah fungsi dari peta. Nah, sekian perjumpaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini akan ada tugas untuk kalian, silakan disimak di Classroom. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.